Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu komponen abiotik yang kelima, iklim. Selamat pagi anak-anak. Mari kita berdoa seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan membahas pengertian iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Beberapa variabel meteorologis yang biasanya diukur adalah suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, angin, dan curah hujan. Iklim suatu lokasi dipengaruhi oleh garis lintang, medan, dan ketinggiannya, serta perairan di dekat dan arus yang ada. Studi tentang iklim dipelajari dalam klimatologi. Saya tampilkan beberapa klasifikasi iklim dalam bentuk gambar sesuai dengan klasifikasi iklim menurut Koppen. Iklim yang pertama menurut Koppen yaitu iklim kelompok megatermal tropis yang pertama. Tipe iklim ini memiliki suhu rata-rata 18 derajat Celcius atau 64,4 derajat Fahrenheit atau lebih pada setiap bulannya dengan curah hujan yang sangat signifikan. Tipe iklim ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu AF, iklim hutan hujan tropis, curah hujan bulanan tidak kurang dari 60 mm atau 2,4 in pada setiap bulan. Kedua, AM, iklim muson tropis, curah hujan bulanan kering kurang dari 60 mm atau 2,4 in tetapi melebihi dari 4% curah hujan tahunan. Tipe yang ketiga, AW atau AS, iklim sabana tropis, curah hujan bulanan terkering kurang dari 60 mm atau 2,4 in dan kurang dari 4% curah hujan tahunan. Iklim yang kedua yaitu iklim kering. Tipe iklim ini memiliki curah hujan yang kecil. Dibagi menjadi 6 kelompok iklim, yaitu BWH, iklim gurun panas, BWK, iklim gurun dingin, BWN, iklim gurun ringan, BSH, iklim semi gersang panas, BSK, iklim semi gersang dingin, BSN, iklim semi gersang ringan. Iklim yang ketiga yaitu iklim subtropis, suhu sedang atau disebut mesotermal. Tipe iklim ini memiliki rata-rata bulan terdingin antara 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit dan 18 derajat Celcius atau 64 derajat Fahrenheit dan memiliki setidaknya satu bulan dengan suhu rata-rata di atas 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit. Iklim tipe ini memiliki 10 variasi tipe iklim yang khusus dengan ciri-ciri masing-masingnya. Selanjutnya adalah iklim hutan salju atau mikrotermal. Tipe iklim ini memiliki paling tidak satu bulan dengan suhu rata-rata di bawah 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit dan satu bulan dengan suhu di atas 10 derajat Fahrenheit atau 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit. Iklim tipe ini terdiri atas 12 tipe iklim dengan ciri khusus di masing-masing tipenya. Yang terakhir adalah iklim kutub. Tipe iklim ini memiliki suhu rata-rata di bawah 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit sepanjang tahun. Dengan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ET, iklim tundra ringan, suhu rata-rata sepanjang tahun antara 0 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Fahrenheit. ETF, iklim tundra dingin, memiliki satu bulan dengan suhu rata-rata di bawah 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Ketiga, EF, iklim tudung es, suhu rata-rata sepanjang tahun di bawah 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit.
Pada dasarnya, kita bisa menyimpulkan bahwa iklim itu adalah keadaan cuaca secara global yang ada di permukaan bumi dengan luasan yang sangat besar. Ada beberapa kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan iklim global. Yang pertama, penerbangan pesawat supersonik. Kedua, penggunaan aerosol berlebihan. Ketiga, polusi dari industri. Keempat, kebakaran hutan. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya uraikan di atas tadi, yang berdampak pada perubahan iklim, maka itu biasanya dimulai dengan peningkatan suhu udara secara global. Adanya peningkatan atau akumulasi zat berbasis karbon di atmosfer yang biasanya kita sebut dengan efek rumah kaca. Zat rumah kaca antara lain adalah karbon dioksida atau CO2, metana, hidrofluorkarbon, dan klorofluorkarbon atau CFC yang dihasilkan dalam kegiatan manusia yang berdampak kepada kebocoran pada lapisan ozon. Hubungan signifikan antara peningkatan jumlah karbon di atmosfer dengan perubahan iklim. Peningkatan gas karbon di atmosfer meningkatkan suhu udara melalui mekanisme yang disebut dengan efek rumah kaca. Peningkatan suhu udara ini meningkatkan perubahan berbagai siklus unsur di bumi dan perubahan cuaca. Hal ini akan berdampak pada perubahan iklim global. Dalam gambar ini saya menampilkan bagaimana proses pemanasan global itu terjadi. Ketika adanya peningkatan senyawa karbon di atmosfer, maka pada saat cahaya matahari bersinar, maka ada sebagian sinar itu akan masuk ke permukaan bumi, tetapi ada sebagian lagi yang dipantulkan kembali ke atmosfer. Sebagian panas yang tertahan di atmosfer oleh gas rumah kaca membuat suhu di bumi semakin meningkat. Oleh karena itu, peningkatan suhu udara di bumi karena dampak efek rumah kaca ini berdampak pada beberapa hal buruk yang akan terjadi di bumi, seperti mencairnya es di kutub utara. Itulah dampak rumah kaca yang bisa saya gambarkan, bahwa dampak globalnya ketika terjadi pemanasan global di bumi maka akan mempengaruhi iklim global yang ada di bumi dan berdampak pada kehidupan manusia yang ada di bumi itu sendiri. Sekian pembahasan kita tentang gejala alam biotik yang terakhir, yaitu iklim. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, tetap sehat anak-anak, tetap berjuang untuk mencapai cita-citamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.